Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iis Azelia SCMM. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana menggunakan aplikasi Smart PLS dalam mengolah data penelitian. Oke, sebelum saya masuk ke dalam inti dari video tutorial ini, saya mungkin akan menjelaskan kepada teman-teman semuanya tentang apa itu Smart PLS. Nah, Smart PLS adalah perangkat lunak statistik yang banyak digunakan dalam penelitian akademik, khususnya untuk menganalisis Structural Equation Modeling atau SEM yang berbasis Partial Least Square atau PLS. Nah, SEM PLS ini sendiri juga adalah metode statistik yang digunakan untuk menguji dan memperkirakan hubungan antar variabel laten. Smart PLS membantu peneliti dalam menganalisis model yang kompleks dengan variabel laten ganda dan hubungan jalur atau path. Nah, keunggulan utama dari aplikasi Smart PLS ini adalah kemampuannya untuk dapat menganalisis data meskipun ukurannya itu kecil dan tidak berdistribusi normal yang merupakan kendala bagi metode SEM lainnya seperti LISREL atau AMOS. Oke, nah kita udah tahu apa itu Smart PLS. Selanjutnya saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana kita menggunakan aplikasi ini dalam mengolah data penelitian kita. Oke, tentu saja sebelum kita mulai mengolah data dengan menggunakan aplikasi ini, teman-teman semuanya harus udah install aplikasi Smart PLS ke device atau laptop teman-teman semuanya masing-masing. Nah, eh, saya udah download Smart PLS 4 ya, yang terbaru. Mungkin teman-teman bisa langsung aja ke website Smart PLS, yaitu smartpls.com ya, smartpls.com. Nanti teman-teman akan diarahkan ke menu ini ya, yang teman-teman lihat dan ada menu download. Ya, silakan download dan install ke device teman-teman semuanya masing-masing ya. Nah, anggap saja teman-teman semuanya udah install aplikasi ini dan udah bisa ya aplikasinya di laptop teman-teman semuanya. Dan tentu saja sebelum kita mulai mengolah data, kita harus siapkan data penelitiannya. Nah, di sini saya udah ada data penelitian dengan 3 variabel, di mana X1-nya adalah disiplin, X2-nya adalah kebutuhan, dan Y-nya adalah kinerja. Nah, ini adalah salah satu contoh penelitian di bidang manajemen sumber daya manusia. Nah, di mana masing-masing indikator, di mana X1-nya itu punya masing-masing variabel, X1-nya itu punya 5 indikator, X2 ada 5 indikator, dan Y-nya ada 4 indikator. Respondennya saya libatkan 100 orang. Oke, anggaplah teman-teman punya data penelitian juga, udah siap data penelitiannya. Nah, ini yang paling penting juga. Teman-teman harus simpan data penelitian ini dalam bentuk CSV MS-DOS. Nah, saya bisa tunjukkan ya. Save as eh, CSV MS-DOS ini ya. Nah, ini harus dalam bentuk ini karena nanti supaya bisa masuk ke dalam aplikasi Smart PLS-nya. Oke, jika udah teman-teman semuanya semua simpen ke data penelitiannya dalam format yang saya sebutkan tadi, kita bisa langsung masuk ke aplikasi Smart PLS-nya. Oke, tinggal kita klik 2 kali lalu akan terbuka ya. Oke, anggap aja kita akan mulai project baru. Nah, dengan tampilan ini tampilan awal dari Smart PLS 4. Oke, teman-teman tinggal klik New Project atau project baru. Lalu teman-teman akan diminta untuk memasukkan nama projectnya. Teman-teman bisa buat apa saja sesuai keinginan teman-teman semuanya. Contohnya kita buat penelitian 1 gitu ya. Lalu kita create. Nah, di sini di bawah project kita tadi ada menu import data dan create model. Lalu kita akan klik import data file.
Nah, kita kan ada data penelitian yang udah kita simpan tadi dalam format CSV MS-DOS. Lalu kita pilih itu, kita open. Nah, kita pastikan di sini tidak ada missing value-nya atau missing datanya. Oke, jika udah aman, tinggal kita import. Lalu back, pilih menu back. Nah, lalu barulah kita pilih menu create model. Di sini, di menu ini, di model type-nya, kita isi PLSM. Dan model name-nya kita bisa isi sesuai keinginan kita, misalnya penelitian 1, ya, misalnya. Oke, nah disinilah kita akan membuat modelnya. Pertama, kita akan klik latent variable. Lalu klik bebas di layar ini, layar putih ya. Dan kita bisa ganti namanya misalnya X1. Lalu klik lagi, X2, dan ini klik lagi, Y. Nah, jika udah, tinggal kita rapikan ya, supaya lebih enak dilihat. Setelah itu tinggal kita masukkan datanya yang berada di samping. X1, tinggal kita pilih dan kita drag aja ke X1-nya. Begitu pula dengan X2-nya. Kita pilih dan kita drag ke X2-nya. Dan begitu juga dengan variabel Y. Nah, setelah ini mau kita rapikan lagi, kita pilih, kita taruh di sebelah kiri. Nah, lalu kita hubungkan, kita connect. Ya, pilih menu connect. Tarik, lalu tarik juga sesuai model penelitian kita. Oke, nah ini kan udah jadi. Lalu langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan kalkulasi. Teman-teman pilih menu calculate di atas, lalu pilih PLS SEM algorithm. Nah, lalu kita pilih start calculation. Oke, di sini kita udah tahu di mana kita udah lihat di mana tidak ada di mana ini adalah nilai dari outer loadingnya, ya. Di sini bisa kita lihat outer loadingnya. Oke, bermasalah sebenarnya nggak ada masalah ya, karena ada masalahnya ya di variable y-nya, di mana outer loadingnya ada yang di bawah 0,6. Bisa kita hapus aja sebenarnya. Kita pilih menu delete dan kita hapus. Oke, kita lakukan ulang. Start calculation. Nah, lalu kita lihat lagi auto loadingnya. Nah, di sini udah aman ya, nggak ada yang di bawah 0,6. Sebenarnya ada yang bilang 0,7, ada yang bilang di atas 0,6, tapi beda-beda. Tapi kalau saya di atas 0,6 aja udah aman ya. Nah, di sini kita udah dapat nih eh, hasil analisis kita yang pertama, di mana eh, kita bisa lihat di sini ada path coefficient-nya, ada kita juga bisa lihat R square, F square, lalu ada construct and reliability di mana kita bisa lihat AV-nya, lalu ada discriminant validity-nya juga di mana kita bisa lihat cross loading-nya ya. Nah, ini akan saya eh, salin dulu ya ke Microsoft Word atau ke filenya supaya kita bisa lihat hasilnya lebih jelas ya. Oke, nah ini saya udah salin ya hasil dari penelitian tadi ke dalam Word. Nah, supaya bisa lebih jelas kita lihat hasilnya. Yang pertama kita lihat di pengujian outer model adalah AV atau Average Variance Extracted. Nah, di sini dapat dikatakan aman ya jika nilai AV itu masing-masing konstruknya berada di atas 0,5. Nah, bisa kita lihat bahwa hasilnya berada di atas 0,5 semuanya ya. Kinerja 0,7, disiplin 0,6, dan kebutuhan 0,598. Nah, kita cari kuadrat AV pun
masih lebih besar dari korelasi masing-masing konstruk. Nah, lalu kita bisa lihat di composite reliability juga, semuanya sudah di atas 0,7 ya. Nah, lalu setelah ini kan untuk pengujian outer modelnya. Untuk pengujian inner modelnya, ya, dilakukan dengan melihat nilai R kuadrat, Q kuadrat, dan goodness of fit, ya, atau GOF. Nah, untuk nilai konstruk dari R kuadratnya adalah 0,238 ya. Eh, Jika kita lakukan penghitungan untuk Q kuadratnya, maka hasilnya adalah 0,419. Lalu untuk GOF-nya adalah 0,396 ya, termasuk besar. Nah, dari pengujian R kuadrat, Q kuadrat, dan GOF ini terlihat bahwa model yang dibentuk adalah robust atau eh, sehingga kita bisa lakukan pengujian hipotesisnya. Nah, untuk melakukan pengujian hipotesis gampang saja, teman-teman balik ke model tadi ya, ke aplikasi Smart PLS-nya, lalu klik calculate dan pilih menu bootstrapping. Nah, lalu pilih ini, teman-teman bisa isi 500 aja. Lalu start calculation, atau 5.000 juga bisa sih, aman. Ya, oke. Nah, kita udah lakukan bootstrappingnya. Kita lihat p-value dan t-value. Nah, itu adalah untuk melihat hipotesisnya. Di sini p-value-nya. Nah, dari hasil eh, path coefficient dari eh, pengujian hipotesis kita tadi, kita dapatkan nilai t-value-nya atau t-statistiknya adalah lebih besar dari 1,96 dan p-value-nya adalah kurang dari 0,005 untuk variabel eh, kebutuhan ya. Jadi untuk variabel kebutuhan dia berpengaruh signifikan. Sedangkan untuk variabel disiplin dia tidak berpengaruh signifikan. Kenapa? Karena statistiknya kurang dari 1,96 dan p-value-nya itu lebih dari 0,005. Maka ini juga bisa menjawab bagaimana hubungan dari X1, X2 terhadap Y-nya. Oke, teman-teman semuanya, begitulah secara garis besar, kurang lebihnya, bagaimana cara kita menggunakan aplikasi Smart PLS untuk dapat melakukan pengolahan data penelitian. Nah, teman-teman bisa gunakan data penelitian teman-teman sendiri dan lakukan praktek secara mandiri di rumah untuk mencoba bagaimana menggunakan aplikasi Smart PLS tadi. Oke, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.